Diduga memiliki kewarganegaraan ganda, Archandra Tahar dicopot dari kursi Menteri ESDM yang baru ditempati selama 20 hari. Meski mendukung pencopotan ini, para politikus Senayan mengkritisi proses seleksi menteri yang dinilai kurang cermat dan teliti. Kabinet kerja lagi-lagi diguncang kegaduhan. Akhir pekan lalu tersebar informasi lewat media sosial yang menyebut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Archandra Tahar telah berpindah menjadi warga negara Amerika Serikat. Menteri yang baru sekitar 20 hari menggantikan posisi Sudirman Said itu dikatakan telah menjalani proses naturalisasi dan mengucap sumpah setia di negara Paman Sam pada tahun 2012. Archandra Tahar merupakan doktor lulusan Amerika dan menjabat presiden di Petronering Houston, Texas. Sebelum menduduki jabatan Menteri SDM, Archandra juga giat dalam penelitian di bidang teknologi offshore. Archandra yang merupakan menteri hasil perombakan Kabinet Jilid 2 memang diketahui telah menetap dan tinggal di negeri Paman Sam selama 20 tahun. Tidak cuma itu, sejak Maret 2012, Archandra diisukan melakukan 4 kunjungan ke Indonesia dengan memakai paspor Amerika Serikat. Padahal, Indonesia tidak menganut dui kewarganegaraan. Hal ini sesuai pasal 23 Undang-Undang Kewarganegaraan nomor 12 tahun 2006. Menurut pasal 23 ayat H, seorang warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing. Kabar dui kewarganegaraan Archandra membuat dirinya dipanggil Presiden Joko Widodo ke istana. Usai pertemuan, Archandra hanya mengaku bersilaturahmi dengan Jokowi. Kontribusi Archandra terhadap negara dan pilihannya kembali ke Indonesia patut diapresiasi. Terlebih, Archandra punya kemampuan dan reputasi yang mendunia. Namun sebagai warga negara, terlebih pejabat negara, Archandra juga harus taat hukum yang berlaku di Indonesia yang tidak mengenal status dui kewarganegaraan. Terkuaknya kasus kewarganegaraan ganda di ring 1 istana seharusnya tidak terjadi jika Archandra jujur sejak awal perekrutannya. Menurut mantan kepala protokoler istana era Gus Dur, Wahyu Muryadi, kejujuran pejabat publik itu penting. Sehingga seharusnya jauh sebelum dilantik sebagai Menteri ESDM, Archandra Tahar mengaku kepada Presiden terkait kewarganegaraannya. Hal itu penting agar Presiden memiliki kejelasan terkait statusnya, apakah akan melepas kewarganegaraan Amerika atau memilih kewarganegaraan Indonesia. Ketika bicara dengan Presiden, itu dia katakan terus terang, Pak, saya sudah menjadi warga negara Amerika dan bersumpah, ya kan, bukan pasif ya, bukan lahir di Amerika terus otomatis menjadi warga negara sana, tapi dia secara aktif sadar dan juga menyatakan tekadnya untuk bersumpah. Nah, setelah begitu ya sudah, kalau begitu tinggal ditawarkan, Anda mau nggak melepas kewarganegaraan? Dia lepas kewarganegaraannya. Rumor tak sedap seputar Archandra ditanggapi Menko Maritim Luhut Panjaitan. Kepada media, Luhut tidak mempermasalahkan status pemilik 3 hak paten internasional di bidang teknologi mineral itu. Menurut Luhut, yang harus lebih diperhatikan adalah Archandra adalah orang Indonesia dan memiliki kemampuan untuk menjabat Menteri ESDM. Luhut menambahkan, Archandra dipanggil kembali ke tanah air oleh Presiden untuk menduduki pos sebagai Menteri ESDM menggantikan Sudirman Said karena dilihat dari kemampuannya. Apa yang informasi yang tentang status kewarganegaraan Pak Menteri ESDM, minta pendapat Bapak aja. Sudah ada masalah, udah selesai kan? Ya. Oke, thank you ya. Iya Pak. Yang penting kan dia masih orang Indonesia. Iya betul Pak. Pembelaan juga datang dari AM Hendro Priyono. Pembelaan mantan kepala BIN tersebut diungkapkan lewat akun Twitternya. Menurut Hendro, kita seharusnya beruntung memiliki anak bangsa seperti Archandra Tahar. Yang terpenting, Archandra telah memilih Indonesia sebagai tanah airnya.
Kita tentu menghargai kontribusi Archandra terhadap negara ini. Namun semua warga negara juga harus taat dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Secara terpisah, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli membenarkan Archandra Tahar memang memiliki paspor Amerika Serikat dan paspor Indonesia. Yasona berpendapat, meski menurut undang-undang, seseorang WNI yang memiliki paspor asing atau berkewarganegaraan negara lain otomatis status WNI-nya gugur. Namun, kehilangan status WNI itu harus diformalkan dulu melalui keputusan Menteri Hukum dan HAM. Dan untuk kasus Archandra, Yasona menilai pria berdarah Padang itu masih berstatus WNI. Sebab Archandra tiba di tanah air juga menggunakan paspor Indonesia. Menurut undang-undang kewarganegaraan dan menjadi norma universal di dunia, tidak boleh ada orang yang stateless. Tidak boleh ada orang yang stateless. Maka karena paspor beliau juga masih hidup, pencabutan formal belum dilakukan melalui SK Menteri Hukum dan HAM, bahkan proses pun belum. Maka dengan melalui sumpah mengembalikan kewarganegaraan, pejabat negara yang bersangkutan, maka tidak boleh dia stateless, maka utuhlah kembali kewarganegaraan. Pendapat berbeda diungkapkan Wakil Ketua Komisi 1 DPR TB Hasanuddin. Menurutnya, jika Archandra pernah menerima status kewarganegaraan lain, maka statusnya sebagai WNI hilang. Karena itu, seharusnya jika telah punya paspor negara lain, Archandra wajib lapor dan mengembalikan paspor Indonesianya. Karena Indonesia tidak mengenal sistem kewarganegaraan ganda. Pasal 23, kemudian huruf A dikatakan kewarganegaraan itu hilang, ya, secara otomatis ketika warga negara Indonesia itu mendapatkan, memiliki atau mengurus kewargaan negara lain. Jadi secara otomatis. Nah, kalau kemudian sekarang beliau itu masih memiliki paspor Indonesia, berarti ada saatnya beliau tetap mempertahankan dua kewarganegaraan itu. Dan kemudian kalau misalnya sudah mengembalikan paspor Amerika, yaitu harus diadakan sebuah penyelidikan menurut hemat saya, di mana tentang kebenarannya itu. Di tengah polemik tentang dirinya, Menteri SDM Archandra Tahar menegaskan dirinya masih berstatus warga negara Indonesia. Archandra tidak menampik 20 tahun terakhir tinggal di Amerika Serikat. Dia malang melintang dan terakhir menjadi eksekutif Petronering, sebuah perusahaan minyak di Amerika. Terkait kewarganegaraannya, Menteri Kelahiran Padang 45 tahun yang lalu ini menegaskan dirinya masih memegang paspor Indonesia hingga kini. Saya masih memegang paspor Indonesia, ya. Proses-proses yang di sana yang berkaitan dengan pertanyaan teman-teman itu sudah saya kembalikan. Ya. Nah, jadi itu coba lihat tampang saya kan. Bahasa Indonesia ini masih medok padanya. Jadi masih warga negara Indonesia. Saya masih warga negara Indonesia. Silahkan cek paspor saya. Ya. Proses yang sudah dikembalikan itu dari kapan, Pak? Itu sudah dikembalikan, ya. Silahkan ditanyakan ke yang berwenang, ya, bukan ke saya. Terkait kewarganegaraan Archandra, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik orang di sekeliling Presiden yang seolah membiarkan Presiden mengambil keputusan yang salah. Fahri menjelaskan, dalam peraturan di Indonesia tidak ada konsep kewarganegaraan ganda. Karena dalam pemahaman undang-undang ada sumpah konstitusional yang berarti seseorang harus loyal kepada suatu negara. Tetapi seharusnya ya kan, pemerintah dengan sendirinya mengeluarkan klarifikasi resmi. Jangan di antara menteri berbeda pandangan, ada yang bilang benar pernah jadi kewarganegaraan, ada yang bilang nggak benar. Ada yang membelanya membabi buta, ya kan. Dia itu orang Padang, masa kecil di Padang dan sebagainya. Itu bukan soal, ini soal kewarganegaraan. Negara kita tidak membolehkan adanya
dui kewarganegaraan. Kepada orang biasa saja tidak boleh dui kewarganegaraan, apalagi kepada pejabat yang sangat penting di Republik ini. Gitu. Untuk mengakhiri polemik serta kegaduhan, pada Senin malam 15 Agustus kemarin, Presiden Joko Widodo resmi memberhentikan Archandra Tahar dari kursi Menteri SDM. Pemberhentian dengan hormat dilakukan lewat konferensi pers singkat oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Pratikno menjelaskan, langkah pemberhentian ini dilakukan setelah memperoleh informasi dari berbagai sumber terkait status kewarganegaraan Archandra Tahar. Presiden Joko Widodo kemudian menunjuk Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Panjaitan sebagai pejabat sementara Menteri SDM sampai diangkat Menteri SDM yang definitif. Menyikapi pertanyaan-pertanyaan publik terkait dengan status kewarganegaraan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Saudara Archandra Tahar, dan setelah memperoleh informasi dari berbagai sumber, Presiden memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Saudara Archandra Tahar dari posisinya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan menunjuk Saudara Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, sebagai pelaksana tugas, wewenang dan tanggung jawab Menteri ESDM sampai dengan diangkatnya Menteri ESDM definitif. Selama 19 hari menjabat sebagai Menteri ESDM, belum banyak yang dilakukan Archandra. Namun, ada satu momen penting di eranya, yaitu perpanjangan izin ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia. Di era Archandra, izin Freeport yang habis pada 8 Agustus 2016 diperpanjang sampai 11 Januari 2017 dengan kuota 1,4 juta ton. Sejak menjadi menteri, Archandra juga mencairkan hubungan antara Kementerian SDM dengan PLN dan Kemenko Maritim. Hubungan yang pernah tegang di era Sudirman Said pun perlahan kembali harmonis. Saat dicopot, Archandra juga sedang dalam proses mewujudkan keinginan Presiden Jokowi agar pengembangan blok Masela di Laut Arafura dilakukan di darat atau onshore. Langkah Presiden Jokowi mencopot Archandra Tahar dari kursi Menteri SDM diapresiasi para politikus di Senayan. Meski mengapresiasi, para wakil rakyat berharap kelalaian seperti ini tidak terulang lagi. Anggota Komisi 7 DPR, Kurtubi, menilai pencopotan Archandra sudah tepat. Sebab sesuai undang-undang, seorang menteri harus berkewarganegaraan Indonesia. Saya rasa langkah pemerintah sudah tepat ya, karena kita tidak menganut dui kewarganegaraan. Saya rasa itu. Harapan serupa juga diungkapkan anggota Komisi 3 DPR, Sarifudin Suding. Politikus Hanura itu bahkan mengkritisi proses seleksi menteri Presiden Jokowi yang dinilainya kecolongan. Menurut Suding, Presiden kecolongan karena proses seleksi yang diduga ceroboh dan rekomendasi kurang pengecekan. Saya kira ini adalah suatu langkah yang tepat ya, yang diambil oleh Presiden Jokowi ya, memberhentikan yang bersangkutan karena memang ini menyangkut masalah kedaulatan bangsa, ini menyangkut masalah nasionalisme ya. Ketika ada warga negara asing ya, katakanlah seperti itu, karena saya masih melihat bahwa dia adalah warga negara asing karena dia sudah memegang paspor ya, sudah memegang paspor warga negara asing dalam hal ini Amerika. Ya saya kira ini beberapa undang-undang ya yang betul-betul sangat yang katakanlah dilanggar ya, undang-undang kewarganegaraan kita ya, lalu kemudian undang-undang Kementerian Negara ya. Kasus kewarganegaraan ganda mantan Menteri SDM Archandra Tahar membuat masyarakat bertanya-tanya bagaimana proses perekrutan pejabat tinggi di lingkungan istana. Apalagi sebelumnya beberapa kasus juga pernah mengiringi penunjukan pejabat di ring 1 istana. Untuk kasus Archandra, DPR RI berencana memanggil perwakilan istana untuk mengklarifikasi kelalaian dalam penetapan Archandra sebagai Menteri SDM. DPR menyayangkan kelalaian yang dilakukan pemerintah,
Kelalaian ini membuktikan pemerintah termasuk Presiden Jokowi tidak cermat dan kurang berhati-hati dalam penentuan menteri. Komisi 3 akan memanggil perwakilan istana untuk mengklarifikasi hal ini, sebab publik harus mengetahui mekanisme yang digunakan pemerintah Indonesia dalam penunjukan menteri. Hal ini juga sejalan dengan fungsi DPR dalam pengawasan. Surat-surat tersebut artinya begini, pemberhentian Archandra itu sendiri tidak kemudian semuanya sudah selesai, ya. Nah, karenanya DPR sebagai yang memiliki fungsi pengawasan itu harus menggunakan haknya untuk bertanya. Nah, dan itu diatur dalam konstitusi kita kan, ya, hak interpelasi. Nah, karenanya saya mengusulkan kepada DPR untuk menggunakan hak ini agar kemudian semuanya terang benderang sehingga publik juga kemudian mengetahui latar belakang apa sehingga kemudian presiden sampai kecolongan seperti ini karena menurut saya ini presiden yang sangat memalukan, tidak cermatnya, tidak telitinya seorang presiden dan jajarannya untuk memasukkan warga negara asing yang awalnya warga negara Indonesia dalam kabinet kerja tersebut. Selain insiden Archandra di era Jokowi, sebelumnya terdapat kontroversi cuitan Banyu Biru yang ditunjuk menjadi Deputi BIN. Selain itu, juga terdapat kasus calon pimpinan KPK Nina Nurlina yang menjadi tersangka kasus Pertamina Foundation. Setelah kasus Archandra Tahar, hendaknya Ring 1 Istana lebih meningkatkan tata kelola administrasi, sehingga kejadian serupa tidak kembali mencoreng muka pemerintah di masa yang akan datang. Apalagi bila berhubungan dengan penunjukan pejabat tinggi negara.